Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Aldani dengan NIM 22202020068 dari kelas PAIC 2022. Dosen pengampu Dr. Sarnubi MPDI. Saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan. Menurut aliran rasionalisme, sesuatu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama, René Descartes. Yang kedua, Gottfried Wilhelm von Leibniz. Yang ketiga, Blaise Pascal. Yang keempat, Spinoza. Objek rasionalisme yaitu mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Karakteristik rasionalisme yaitu akal membentuk bahan tersebut sehingga terbentuk pengetahuan yang benar. Jadi, akal bekerja karena bahan dari indera. Akan tetapi, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berdasarkan bahan indrawi sama sekali. Jadi, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak. Kelebihan dan kekurangan rasionalisme yaitu pertama, kelebihan mampu menyusun sistem keilmuan. Yang kedua, mampu menjelaskan pemahaman yang rumit dan bersifat abstrak. Yang ketiga, kebenaran diperoleh dari sebab-sebab yang benar. Yang keempat, koheran dan logis. Kekurangannya yaitu pemikiran yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, ide yang tidak dapat dilihat. Yang ketiga, pemikiran yang sulit diterapkan. Empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Secara etimologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani empiria, yang berarti pengalaman. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Tokoh empirisme yang pertama, John Locke 1632 sampai 1704. Yang kedua, David Hume 1711 sampai 1776. Karakteristik empirisme. Bagi orang empiris, jiwa dapat dipahami sebagai gelombang pengalaman kesadaran, materi sebagai gelombang pengalaman kesadaran, materi sebagai pola pattern, jumlah yang dapat diindra, dan hubungan kausalitas sebagai urutan peristiwa yang sama. Kelebihan dan kekurangan empirisme. Yang pertama, kelebihan. 1. Pengalaman indera merupakan sumber yang benar. Yang kedua, mengedepankan fakta-fakta di lapangan. Kekurangannya, indera yang terbatas. Kedua, indera yang menipu. Yang ketiga, objek yang menipu. Yang keempat, indera dan objek tergabung sekaligus. Kritisisme. Filsafat kritisisme adalah cabang filsafat yang dikembangkan oleh Immanuel Kant yang mengkritisi kedua cabang filsafat lainnya, yaitu rasionalisme dan empirisme. Ciri kritisisme. 1. Menganggap objek pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Yang kedua, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas. Yang ketiga, menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur Anaximenes priori yang berasal dari rasio. Tokoh kritisisme yaitu Immanuel Kant 1724 sampai 1804 Masehi. Kelebihan kritisisme.
yaitu sebagai penengah, netral, atau pemecah masalah.